Oke, sip, thank you. Nah, kita mulai lagi malam ini masih mengenai chat pattern ya, chat pattern. Tapi sebelumnya ini hasil hasil yang saya lihat dari diskusi di grup ya, tadi dari tadi pagi sampai malam, Pak Yosep nggak nongol lagi ya. Ya, ternyata saya perlu saya perlu kembali menekankan hal ini ya. Bahwa di dalam trading, hal yang terpenting yang teman-teman harus lakukan adalah mengendalikan yang namanya risiko. Udah titik dari situ. Ya, nah, bagaimana cara mengendalikannya? Sebetulnya ini balik lagi kepada diri kita sendiri. Kita sudah tahu bagaimana cara mengendalikannya. Tetapi mau melaksanakan atau melakukannya atau enggak itu perkara lain nih. Ya, itu perkara yang lain. Nah, apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Ya ini yang kita mau katakan bahwa memang secara psikologi ya akan banyak sekali ya, akan lebih banyak teman-teman mengalami yang namanya stop loss dibandingkan dengan saham itu langsung jalan. Oke, akan jauh lebih banyak teman-teman mengalami hal itu. Ya, sama contoh misalnya kayak yang kita lakukan misalnya kayak di Krakatau Steel. Kita kan ngambil dari bawah. Udah jelas ya, kalau kita ngambil dari bawah selalu akan ada lonjakan-lonjakan dari situ. Ingat loh, kita ngambil dari bawah. Jadi ini sifatnya adalah agresif. Kalau teman-teman ingin menunggu sampai komet, ya silakan, betul lah. Ya, nah pada saat teman-teman ada di komet ya berarti tempat stop loss teman-teman mungkin akan jarang sekali kena. Ya ini kan berarti tergantung dari gaya kita. Tapi kalau misalnya kita udah tahu bahwa oh kita ambil dari bawah. Kita ambil dari bawah maka masih akan ada pergerakan-pergerakan liar di situ. Ya. Kemungkinan besar stop loss akan kena. Jadi bukan hanya mengenai oh kita ambil dari bawah maka stop loss akan sering kena. Enggak juga. Ya. Kedua adalah soal market direction-nya. Soal bagaimana marketnya. Kalau saat bull market terjadi ya memang kita mungkin bisa agak-agak longgar sedikit ya kalau lagi bull market. Tapi kan saat ini adalah market yang sedang konsolidasi. Memang mengarah tetap ke bull. Kita memang melihat ya kekuatan bullnya itu tetap ada. Ya, tetapi bukan berarti itu membenarkan apa yang menjadi membenarkan apa kita boleh melanggar sejumlah aturan. Tidak. Ya, tidak. Aturan adalah aturan. Kalau misalnya teman-teman buat untuk dilanggar, ya percuma aturan itu. Tidak akan terbangun sebuah habit di sana. Ini yang saya bilang ya. Kalau teman-teman mencatat itu semua, dan teman-teman bertahan lebih lama lagi di market ini, teman-teman akan tahu bahwa ini kan yang posternya Pak Sandy itu, ya, yang apa? Saya sih nggak bisa baca Sunda ya. Nanti mungkin teman-teman yang bisa baca Sunda silakan dibacain ya. Tetapi artinya adalah pada saat nanti kejadian nih ya, oh ternyata benar ya, tapi itu udah lama kan. Nah, poster itu akan ngomong gitu, benar kan kata saya gitu kan. Nah, akhirnya semuanya ya pada waktunya itu akan berkata ya benar kan kata saya. Gitu. Jadi saya ngomong begini bukan karena karena saya kena stop loss mulu, enggak. Oke, tetapi satu ya karena dari pengalaman yang saya pernah lalui itu seperti itu. Ya memang awalnya gila ya stop loss lama-lama kok kayaknya trading system ini nggak jalan. Ya, tetapi setelah saya baca banyak buku-buku yang dikarang oleh trader-trader yang lain gitu ya, ternyata mereka pun merasakan hal yang sama. Tetapi kalau teman-teman mencatat itu pada akhirnya portonya terus berkembang kok. Itu yang membuat saya yakin dengan aturan ini. Nah, keyakinan ini kan butuh proses. Saya tahu itu membutuhkan sebuah proses. Tetapi kalau proses di awal saja, teman-teman sudah sudah mulai gila ya, ini kena stop loss. Kan 1% dari modal. 1% ya, kita membatasi kita punya
batasan risiko itu 1% dari modal. 1% dari modal artinya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk nyoba 100 kali. Hitungan gampangnya lah ya. Nyoba 100 kali setup ini. Nah, kalau dalam 100 kali setup ini, ya, kalau teman-teman masuk dengan setup benar, masuk dengan setup benar, terus tidak berjalan, ya sudahlah. Berarti setup ini nggak jalan. Gitu. Ya, yang Pak Jo bilang kan, mulai dengan uang kecil. Ingat tuh, uang kecil dan uang bebas. Jangan uang dapur gitu ya. Oh, gue pakai sebentar. Ini kan setupnya luar biasa nih. Ya, bisa kita pakai untuk dapat cuan nih. Nanti 30-40% kan gue tutupin ini kan lumayan gitu kan. Jangan. Oke. Karena teman-teman tidak akan pernah tahu kapan market setup kita bekerja. Ya, pada saat dia tidak bisa, dia belum bekerja, uang udah butuh. Nah, gimana caranya? Teman-teman harus keluarin ini. Karena dulu saya pernah melakukan hal seperti itu. Uang toko saya pakai untuk trading. Anda kebayang nggak? Ya, pada saat utang toko sudah cair, ini setup belum jalan. Terpaksa harus saya keluarkan. Dan sialnya adalah dikeluarkan, dia jalan. Ya, itu sudah pernah saya alami. Maka dari itu, aturan-aturan itu kenapa dibuat? Akhirnya saya mengerti. Gitu ya, tapi masalahnya itu sudah melalui sejumlah proses. Dulu iya, kita di zaman saya pas mulai trading, kita nggak punya yang namanya buku yang melimpah seperti saat ini. Ya, atau mungkin grup-grup Telegram yang melimpah seperti saat ini. Enggak. Ya, bahkan dulu ya untuk koneksi internet buat nyambung ke Yahoo Group dan lain sebagainya, kita masih menggunakan yang itu loh, yang tit kalau dia bunyi kenceng gitu anak itu, ya dial up namanya. Nah, ini berarti sumuran lah Pak ya. Oke, ya. Kita masih menggunakan itu. Kebayang ya? Maksudnya terus habis itu nanti nunggu Yahoo dia masih muter gitu. Enggak kayak sekarang begitu buka lah cek, buka cek gitu kan. Enggak. Nah, kita pas baca di tengah jalan bisa putus. Ya, begitu putus, mau ngelanjutin baca lagi udah males kan? Karena harus nyambung lagi. Ya, itu pada zaman saya. Nah, kalau teman-teman ada di zaman itu, pasti perjuangannya jauh lebih gila. Gitu. Nah, saya nggak kebayang gitu ya kalau misalnya anak-anak milenial ada di zamannya kita untuk disuruh belajar. Udah pasti kepanasan, udah kayak cacing kepanasan lah. Ya, nah itu prosesnya. Kebayang ya, maksudnya perjuangan dulu ya. Kita membutuhkan proses yang lebih panjang dibandingkan dengan hari ini untuk bisa mengetahui ini loh trading. Itu sampai jatuh bangun ditipu oleh broker. Jangan ngomong ditipu ya. Ya, kita nggak tahu apa yang sedang dilakukan oleh si broker ini. Cuma nelpon doang, "Hai, Pak, ini saham ini bagus nih. Sedang begini gini. Oh, bagus ya. Oke, kita buy." Kita nggak ngeliat chart kan, cuma percaya sama si broker yang kita anggap dia lebih bagus, ya, lebih pinter dan sebagainya lah, dia bisa ngeliat chart dan lain sebagainya, kita serahkan ke dia. Kita nggak bisa melakukan analisa, yang kita bisa lakukan analisa apa? Dulu itu kita punya yang namanya Kompas, ya, koran Kompas ya, di situ nanti setiap hari tuh ya di bagian tengahnya itu ada laporan seluruh saham yang ada, dia high dia naik tingginya berapa dan lain sebagainya, tapi nggak ada grafik. Ya mungkin kalau teman-teman ada di zaman itu pasti tahu lah. Ya di situ ada pokoknya semua saham lah. Yang kita tahu itu cuma top gainer sama top losernya di mana. Gitu. Dari situ aja kita analisa, oh top gainer, oh dia udah gain berapa kali gitu. Oh besok kita ikut. Ternyata di pucuk itu ternyata. Ya kita baru tahu jawabannya seperti itu. Ya, nah, jadi teman-teman membayangkan ya, kenapa risk management itu penting? Karena risk ini ya, satu menyelamatkan modal-modal kita lah, satu itu ya udah pasti. Kedua, membuat kita bertahan lebih lama di market ini sehingga kita bisa memahami, bukan sekedar tahu doang. Tetapi bisa memahami sebenarnya apa sih yang sedang kita bicarakan di sini. Ya begitu teman-teman tahu, ya saya akan jauh lebih senang adalah teman-teman bisa mengalami hal-hal kayak gitu. Sehingga ada luka di situ yang membuat teman-teman, ya ampun, ini lubang yang sama. Lubang yang sama. Gitu. Harapan saya seperti itu. Ya. Tetapi kan
ya kata orang kan, ya udah belajar dari pengalaman orang akan jauh lebih baik kan. Ya cuman ya kadang-kadang ya anak-anak muda sekarang kan juga beda. Ya anak-anak muda sekarang juga beda ya. Kalau dia tidak mentok, tidak mengalami sendiri, nggak ngerti loh apa yang sedang orang tuanya bicarakan. Itu ya nggak usah jauh-jauh lah, anak kita aja udah kita ngomongin udah jauh lebih pintar mereka daripada kita. Ya padahal kita udah pernah mengalami hal itu kan, ya kan? Tapi ya mereka tetap membantah. Ya mau ngomong apa? Nah itu saya implementasikan dalam kelas. Ya, saya mau ngomong apa gitu ya. Tetapi saya tetap harus mengingatkan kepada teman-teman bahwa yang namanya aturan is aturan. Gitu. Kenapa itu dibentuk? Kenapa itu dibuat? Ya, karena memang sudah banyak yang mengalami hal itu dan mentok di situ. Nah, kita tidak berharap kita ngalamin itu juga. Saya sudah pernah kehilangan 3 mobil Kijang ukuran hari ini. Ya, 3 mobil Kijang ukuran hari ini. Kalau ukuran dulu kan Kijang itu paling cuma 30-40 jutaan. Ya, kalau lihat dari sekarang, wah gila lu murah banget ya, kita bisa beli berapa puluh Kijang kan. Tapi kan dihitung dengan inflasi segala macam, saya udah pernah kehilangan 3 Kijang. Gitu. Nah, saya mau mengalaminya lagi nggak? Saya tentu tidak. Gitu. Tentu tidak. Nah, makanya dibuatlah koridor itu agar kita nggak jatuh di jurang yang sama. Gitu. Tapi balik lagi, yang namanya rugi itu udah pasti. Makanya waktu 98 saya kena, 2008 kena lagi. Ya, sebelum 2008 ada satu periode di mana di situ ada sekitar 2005 sampai 2006 itu ada satu periode bursa juga turun. Gitu, dan 2008 kena lagi. Ya, itu saya alami. Yang waktu itu kalau kita ngomongin buku, mentor, seminar, kelas segala macam nggak ada. Kita mau nyari itu susahnya setengah mati. Gitu. Tapi hari ini kan menjadi sesuatu yang berbeda. Waktu teman-teman untuk belajar itu jauh lebih dipersingkat. Gitu. Jadi manfaatkan itu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah pada saat kita sudah tahu bagaimana cara kita mengendalikan diri kita. Itu aja. Kita tahu kan harus keluar 8%. Ya kan? Tapi karena proses itu berulang, kena 8%. Habis itu jalan. Kena 8%, habis itu jalan. Kena 8%, habis itu jalan. Habis itu apa yang terjadi? Jangan pasang di 8%, diperbesar. Ya, nah itu makanya kan saya sampai kaget. Ya, Pak Yosef sampai taruh stop loss-nya di 22%. Itu aturan dari mana? 22% itu sudah menjadi big loss. Jangan melihat pada pergerakan bursa saat ini. Itu dijaga 7%. Itu dijaga 7%. Jadi sehingga kita kayak dimanjakan gitu loh. Nah, itu yang saya bilang ya. Jangan membayangkan bahwa trading itu seperti saat ini. Itu udah jauh berbeda. Apalagi teman-teman masuk sampai ke dunia trading sebenarnya. Ada di forex sama komoditi. Itu nggak ada arah, nggak ada ARB loh. Dia mau naik sampai 1000% pun dia bisa naik dalam 1 hari. Dia mau turun sampai 1000% pun dia bisa turun sampai 1 hari. Gitu. Dan di situ ada leverage 1:100. Kebayang ya teman-teman, taruh itu 22% di bawahnya. Habis nggak? Ya, leverage 1:100, teman-teman taruh aja 10% udah habis uangnya. Apalagi 22%, itu udah margin. Gimana mau nutupinnya nanti? Gitu. Jadi jangan membayangkan kenapa aturan ini dibikin gitu ya, terus habis itu kena, wah kayaknya gue perbesar aja. Ya kalau marketnya lagi bagus, ada di market ada di pihak kita, mungkin itu akan lolos. Kalau lagi bear market, habis kita. Market direction-nya tidak mendukung sama sekali. 22% udah kena, saya yakin banget pasti nggak mungkin dilepas. Nanti bilang nanti mantul, nanti tunggu sampai 50%. Itu pun pasti udah lebih setengah mati lagi melepas hal itu. Ya, kenapa kita set 8%? 8% itu adalah ukuran ya buat banyak orang itu masih kecil. Kecil-kecil begini dilepas lebih gampang. 22% kena, saya yakin banget nggak bakalan dilepas.
Gimana melepas 1/4 dari kerugian kita? Modal kita hilang loh, 1/4-nya loh. Ya, bagaimana melepas segitu gitu? Kalau buka 4 posisi aja, itu 1/4 modal kita hilang. Ya, dan saya yakin banget itu nggak mungkin dilepas. Itu kenapa makanya kita set tuh, loss kita kecil, hanya 8%. Makanya ini balik lagi ya, bukan masalah aturannya sebenarnya. Balik ke kitanya, ke psikologi kitanya. Kita melihat 8% itu gede. Tapi begitu udah kena 22%, apa enggak lebih gede? Dan kalau dia mantul, kalau tidak pernah mantul, dan 22% dia stay terus turun ke bawah kayak Unilever, fundamental bagus. Bagaimana? Ya kan? Gitu. Ya, jadi bukan masalah kena 8%, kena 8%, terus-terusan kena 8%. Di-adjust, di-review, saya masuknya kecepatan atau enggak. Saya masuknya di area seperti apa? Kalau ini agresif, ya, berarti saya harus mengakui bahwa ini mungkin akan jauh lebih sering kena dibandingkan dengan yang konservatif. Konservatif mungkin akan jarang sekali buka posisi. Gitu. Jadi hanya membedakan hal itu saja, gitu ya. Dan apa namanya? Setup kita sudah berusaha dari setup doang ya, dari metode kita udah berusaha satu menghilangkan risk yang gede-gede itu. Kita berusaha mencegah risk itu datang, makanya ada canceling. Ya, dari situ aja kita udah memilah saham-sahamnya. Nah, habis itu kalau teman-teman tergiur untuk masuk ke dalam saham-saham yang tidak ada dalam indeks itu, ya teman-teman bisa membayangkan kan, ya teman-teman yang sedang menggoda diri, ya, teman-teman yang sedang tergoda untuk masuk ke dalam resiko. Ya, jadi perhatikan, makanya kenapa teman-teman lihat sendirilah ya, saham-saham yang kita pilih itu adalah saham-saham memang secara canceling itu adalah indeksnya, skornya sudah bagus ya. Kedua, saham yang kita pilih adalah memang dia punya nilai futures-nya itu yang sudah terbuka. Yang sudah kita kelihatan. Ya sebenarnya kayak Friends. Kalau lihat cancelingnya mau jelek banget. Tapi itu adalah saham turnaround kan. Yang sudah mulai berubah. Kita lihat Krakatau Steel. Nilai cancelingnya mah jelek banget. Tapi dia sudah mulai turnaround. Ya misalnya lihat di BBKP. BBKP aja kalau secara canceling itu nilainya masih cukup jelek kan, ada di sekitar 55 sampai 60 gitu ya. Nah, itu BBKP. Tapi kenapa kita ambil? Karena dia udah mulai saham yang turn around. Ya, kita juga berspekulasi di BBYB. Kita spekulasi, kan kita keluar waktu di 600 walaupun dia akhirnya terus naik. Ya, itu dari metode aja kita udah berusaha keras untuk menghindarkan diri dari paparan risiko tersebut. Ya, kedua, kita melindungi lagi sistem kita melindungi lagi trading plan kita dengan stop loss. Dengan aturan-aturan di mana kita harus keluar. Tujuannya untuk itu, agar kita bisa stay lebih lama. Ya kalau udah kena ya sudah nggak apa-apa, relakan. Kena trailing stop aja itu loh. Apa namanya? Udah untung saja ya. Habis itu naik lagi masih komplain. Kita nggak kena stop loss gitu. Untuk masuk lagi selalu akan ada setup yang lain kok. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Market selalu akan menyediakan kepada kita kesempatan. Ya, waktu isu tapering aja kan ada 5 saham saya yang kena stop loss. Tapi kan satu IMAS kan sebenarnya udah nggak ada artinya yang 5 itu. Ya, tetapi dengan 5 kena stop loss, kita diingatkan, market direction-nya kemungkinan berubah. Arah anginnya kemungkinan berubah. Jadi apa yang kita lakukan? Ya sudah ngambil setup yang sudah fix, pasti. Ya, makanya kenapa saya teriak soal bank. Kenapa saya teriak soal BRPT? Karena dia fix. Dia fix. Ya, BRPT masih peneng sampai hari ini masih fix. Ya.
bank itu masih dalam pola yang kita mau. Ya, kalau kita ambil cup and handle itu masih di pola yang kita mau. Gitu ya. Karena apa? Market direction-nya yang sudah balik lagi ke sideways. Nah, kalau dia udah sideways, ya kita mau ngomong apa? Tidak ada trend di sana. Untuk bisa menggerakkan saham-saham kita, kan kita butuh trend. Gitu. Kayak MAPI, ya kayak AISA, kita udah masuk di situ, ya kita mau ngomong nunggu. Karena market direction-nya begitu. Ya kan sangat berbeda kalau misalnya market direction ada di 6.200, itu beda. Kita bisa spekulasi lebih banyak lagi ke tempat yang lain. Ya, oke. Jadi perhatikan ya. Perhatikan 3 pilar ini ya mungkin hari ini ya, teman-teman masih belum melihat apa yang saya sampaikan ini itu masuk akal. Kok rugi ya? Rugi terus masih senang. Ya, coba gitu loh, coba rugi tapi ruginya yang kecil, masuk sesuai metode, masuk sesuai setup. Kalau rugi kecil, it's okay. Teman-teman sudah diatur untuk rugi kecil. Begitu ada satu big win datang, itu selesai. Teman-teman nggak perlu lihat itu. Ya saya di bulan Juli itu 80%. Loss kita keluar masuk berapa kali coba? Ya tanya di alumni waktu di Juli, kita kena berapa kali? Ya, nah di Agustus itu juga hampir boleh dibilang yang bekerja itu berapa? Cuma BBYB, IMAS segala macam ya kalau nggak salah ya. Cuma ada beberapa. Yang lain itu masih nunggu. Ya periode nunggu kita mungkin akan sampai ke Oktober kita udah mulai lihat. Nah sabar nggak menunggu itu? Karena bisa jadi sampai 2 bulan ke depan baru kita akan mulai kembali lagi bull market yang seperti di tahun lalu. Kalau kembali loh ya, kalau semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Jangan tiba-tiba ada melonjak dan lain sebagainya. Ya, pokoknya jangan sampai ada berita buruk aja. Selama tidak ada berita buruk, ya kita akan fine-fine saja sampai Oktober. Oke, ya. Jadi itu yang teman-teman harus pertimbangkan gitu. Jadi di dalam trading jangan melulu di metode. Kalau teman-teman konsen di metode, percuma. Ya, metode kita itu bisa saja dikalahkan oleh pasar. Gitu. Yang paling penting ada 2, ya. Psikologi itu jaga psikologi kita. Karena psikologi kita begitu udah kena, kita mau balikin dia ke normal, ke netral lagi, itu setengah mati susahnya. Ya coba tanya Pak Andre, MLPL masih sakit hati enggak? Ya kan? Begitu dengar MLPL aja kayaknya udah teng gitu. Ah, gila ya. Ya, psikologi loh. Itu psikologi. Ya. Ya kan? Gitu loh. Kalau udah kena, itu setengah mati kita buat balikinnya lagi. Nah, sekarang misalnya contoh ya, kita nyangkut di satu saham. Kemudian kita ngelihat saham-saham lain terus berlari. Nah, modal kita masih ada di dalam situ, di dalam saham sangkutan. Habis itu kita mau ngapain coba? Ya, itu pun akan mempengaruhi psikologinya kita. Lepas nggak ya? Itu nanti gue lepas dia naik. Ya kan? Gue pindah ke sini dia belum jalan. Mau gimana coba? Ya, psikologi ya. Betul nggak? Ya, tetapi teman-teman jaga itu dengan risk management, money management, pasti tidak akan masuk dalam hal kayak gitu. Yang penting tidak ada kata sangkut dalam trading teman-teman. Itu pasti akan merubah tradingnya. Ya, saya boleh ngomong begitu aja udah. Percaya aja udah. Yang penting kena stop loss keluar udah. 8% kena keluar. Nggak ada babi bu. Kena trailing stop keluar. Nah, mulai masuk lagi. Coba lihat. Lihat, catat. Ya, kasih dia berapa bulan. Habis itu lihat kembali bagaimana portofolionya kita. Berubah nggak? Ya, kalau berubah, ya kita sama-sama ngomong apa kata gue kemarin. Berikan dia waktu. Itu aja. Ya, dengan adanya risk, dengan adanya money management, sebenarnya teman-teman sedang memberikan diri teman-teman kesempatan. Gue akan berubah nggak? Kalau dulu pakai metode yang lama, sudah hancur lebur. Nah, sekarang ada metode yang baru. Kenapa nggak dicoba? Toh, pasang aja itu sekitar 6 bulan.
Teman-teman di tempat yang dulu, tempat yang lama sudah berapa bulan? Kasih aja waktu lagi 6 bulan, coba sesuatu yang baru. Kalau dia berjalan, ke depannya teman-teman akan lebih baik nggak? Ya, kenapa tidak meninggalkan sejarah masa lalu, teman-teman, kalau ada yang lebih baik? Oke, ya, saya bisa ngomong begitu karena saya percaya dengan apa yang saya sampaikan dalam metode-metode ini. Dan saya yakin banget ada perubahan kok. Dan memang pasti akan berubah. Itu yang penting jangan nakal aja. Gitu. Nah, soal disiplin atau tidak, nah itu udah di luar kendali saya masalahnya. Ya, selama masih ada di kelas saya masih bisa ngoceh-ngoceh. Tapi kalau udah di luar kelas, udah ngocehannya udah beda kan? Pasti udah beda lah. Teman-teman udah pasti bisa ngerasain. Ocehan saya kalau di luar kelas itu udah beda. Itu selama masih di kelas, saya masih bisa agak-agak sedikit gitu ya. Apa namanya? Ya karena teman-teman masih terikat kan di kelas ini dengan saya. Ya, kalau di luar itu ya alumni ya udah kita sama-sama aja. Karena sudah sama-sama tahu gitu. Ya, aturan segala macam semua cara di dalam trading segala macam semua udah tahu. Tinggal kita praktekkan. Tinggal kita pertebal yang namanya psikologi. Ya, intuisi kita dalam melihat market tinggal tingkatkan. Itu sama kayak ya yang itu yang kita yang Pak Jo bilang kayak mobil, analoginya udah jelas banget. Waktu teman-teman awal nyetir mobil memang kaku. Ya, bahkan ada yang nabrak pagar, ada yang nabrak mobil orang, ada yang nabrak ayam orang, segala macam. Wajar gitu, karena baru belajar. Tetapi seiring dengan perkembangan waktu, dan teman-teman tidak berhenti ya, jangan berhenti. Kalau teman-teman berhenti, kekakuannya pasti tidak akan hilang. Kalau teman-teman terus lanjut nyetir, walaupun nabrak kiri kanan, mobil udah penyok kiri kanan ya, terus lanjutkan, akhirnya teman-teman akan dapat feel-nya kan. Oh, ini loh nginjak rem. Oh, ini loh gas. Ya, kalau pakai matic ya udah, itu tinggal sorong doang selesai kan. Tapi kalau misalnya pakai gigi manual, ya di mana gigi 1, gigi 2, otomatis teman-teman udah bisa. Yang penting jangan berhenti. Sama di trading juga. Kalau teman-teman berhenti, mulai lagi. Oh, saya harus katakan ya, untuk memperoleh kembali ya bagaimana kondisi market dan lain sebagainya, you take time. Jesse Livermore aja butuh 6 bulan untuk mulai lagi. Ya, kenapa? Dia perlu mempelajari market. Dia perlu mempelajari kembali sedang seperti apa saat ini market, trendingnya apa, dia harus riset lagi kembali. Makanya saya bilang jangan berhenti. Ya, kena stop loss 1-2 kali, berhenti nggak apa-apa, tapi jangan meninggalkan pasar. Ya, berhenti di sini bukan berarti meninggalkan, oke, tutup monitor segala macam, enggak. Tetap teman-teman balik ya, tapi tidak melakukan apapun. Memang tidak buka posisi, tapi teman-teman masih ada di pasar. Ya, sama kayak BPKP. Teman-teman pantau dari dekat. Apa sih maksudnya pantau dari dekat? Ya berarti teman-teman perlu lihat. Ini kan ceritanya adalah pengeluaran boswa segala macam masih ada. Ya, berarti kita lihat teknikalnya. Kita lihat ya bagaimana pergerakannya. Sentimen-sentimen yang ada, boswanya bagaimana dan sebagainya, itu pantau dari dekat. Kita bukan meninggalkan BPKP loh. Ya sama kayak teman-teman kalau udah kena stop loss berapa kali, tinggalin dulu nggak apa-apa. Ya tinggalin dulu ya, refresh dulu segala macam, balik lagi. Apalagi teman-teman kalau di forex, ya itu kan trading yang sangat cepat. Ya kalau misalnya tradingnya 1 menitan, 15 menitan, ya itu bisa buka posisi berapa kali. Dan kalau teman-teman tidak tahu harus berhenti, loss-nya akan tambah gede. Akan tambah lanjut. Jadi harus berhenti. Ini sama kayak teman-teman main game lah. Ya, kalau udah loss berkali-kali, berhenti. Karena kalau enggak, teman-teman lanjutin, itu cuma balas dendam doang. Ujung-ujungnya akan loss. Gitu. Ya, di trading itu kurang lebih sama kayak gitu. Jadi pastikan teman-teman punya psikologi dijaga. Netral selalu. Mau kita udah pernah big win, mau kita udah kena stop loss, mau kita cuma small win ya, itu selesai, titik di situ, nggak perlu diapa-apain. Misalnya contoh dapat emas 30%,
terus kena trailing stop, udah selesai. Nggak ada lagi imas, ya kita cek lagi yang lain. Ya itu yang saya bilang kan, trading ini bukan masalah cuma sekarang. Dapat 30% habis itu dirayakan. Habis uang balik lagi. Enggak. Teman-teman belum selesai. Kita punya yang namanya compounding interest di sini. Apa yang kita lakukan, ada setup lagi enggak? Ada setup, ikut lagi. Itu mulai lagi yang baru, selalu mulai lagi yang baru. Yang lama itu udah lewat, itu udah balik jadi modal. Ya, kita mulai lagi yang baru. Kayak gitu, ya. Jadi psikologi jaga, risk management jaga. Kemudian ya paling teman-teman lihat metode. Metode pelan-pelan nggak apa-apa. Pelan-pelan nggak apa-apa. Lama-lama teman-teman bisa nyambungin sendiri. Ini kelas juga ada risetnya kok. Ya, oke, pakai metode ini ya sudah, mastery aja di metode itu. Kalau cuma mau pakai komet doang ya sudah pakai komet. Sekarang banyak sekali saham-saham yang ada di bawah. Ya, LQ45 semua tiarap. Ya kan? Ya paling cuman ICBP, INTP, BRPT, beberapa aja yang sudah mulai naik. Tapi selebihnya masih di bawah. Teman-teman masih bisa menggunakan ya, pakai komet lah segala macam kan masih bisa teman-teman lakukan. Ya metode nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting teman-teman dapat satu metode, ikutin dulu. Selesaikan itu ya, terus habis itu saya mau tambahin, saya tinggal tambahin dari komet bisa jadi begini, bisa nanti bisa begini, nanti bisa begitu. Teman bisa menyusun dan memprediksi sebuah cerita ya di dalam pergerakan harga. Ya akan ada susunannya. Oke? Ya, kita mulai kembali bahas tiga chart pattern untuk 6 chart pattern ini ya. Nah, 3 chart pattern ini berarti tinggal 3 week tight ya. Dari judulnya teman-teman pasti udah tahu ya, 3 week ya. Terus habis itu ada ascending base. Nah, ini agak susah mencarinya ascending base. Itu kayak hampir kayak apa? Mungkin teman-teman lihatnya kayak rising wages lah, ngomongnya apalah segala macam di luar sana ya, saya nggak tahu ikutin. Nah, habis itu ada namanya sources base. Ya, sources base ini kurang lebih sama kayak cup with handle, cuman bedanya adalah dia lebih kecil. Dia lebih cekokannya itu, turunannya itu, cupnya itu lebih pendek ya. Dan sekali lagi untuk chart pattern ini nanti akan melengkapi satu metode kita namanya based on base ya. Nah, kalau dia dari based on base, maka carilah pattern ini masih di base awal ya, masih di base 1 atau base 2. Jadi masih di pergerakan awalnya pada saat dia mulai markup ya. Jadi jangan cari cup with handle ada di pucuk-pucuk, nggak bakalan ketemu. Oke, nah flat base sama 3 week tight berarti ini pattern ini akan muncul setelah pattern ini. Berarti dia ada di antara base 2 sampai base 3. Berarti dia udah di base atas. Ya, dia udah mulai ke atas. Nah, apalagi yang ini ya ascending base sama sources base itu biasanya sudah menjelang akhir. Berarti di 3 sampai ke 5. Jadi udah menjelang akhir-akhir dari sebuah pergerakan harga. Ya mungkin nggak sources base itu muncul di awal, sangat mungkin ya. Kalau dia muncul di awal lagi ya, mungkin dia muncul terus habis itu panjang ya. Ini adalah pattern yang sering kita sebut sebagai research pattern ini. Ya, pattern yang meriset kembali pergerakan dari base on base ya. Sebuah base itu ya kan ada di kok jadi satu. Ada 3 sampai 5 base. Jadi kalau dia naik ke atas tuh ya, nanti teman-teman akan dapat itunya. Ya, biasanya itu ada 3 sampai ya bisa jadi sampai 5 base. Ya, biasanya kalau dia naik nih, pergerakan trennya itu kalau dia naik tuh biasanya kayak gitu ya. Nah, base-base yang bawah ini ya carilah cup with handle atau double bottom. Ya. Kemudian base yang atas ya, misalnya udah di sini ya carilah flat base ya atau 3 week tight. Kalau dia udah menjelang akhir-akhir ini sangat mungkin terjadi namanya ascending base
atau sources. Kalau dia keluar sources, berarti dia akan mulai kembali best awal. Ya. Nah, kita lihat bareng-bareng ya. 3-week tight, ascending best, dan sources best. 3-week tight dari judulnya sendiri, dari namanya 3-week tight, ya dia sama hampir kayak flat best. Nah, ini ya. Ini adalah 3-week tight. Bagaimana syarat ketentuannya? Prior-nya, ya berarti sebelumnya itu terjadi uptrend itu hanya tinggal 5-10%. Oke, hanya tinggal 5-10%. Nah, biasanya ya karena dia 3 week, maka kita tengoknya di time frame yang weekly akan jauh lebih kelihatan. Nah, pada saat dia ada di chart yang weekly, maka teman-teman akan lihat ya pergerakannya bedanya itu nggak jauh-jauh, makanya disebut sebagai 3 week tight. Bedanya paling cuma 1-1,5% ya. Dari judulnya berarti base ini cuman berlangsung di 3 minggu. Oke, dan itu adalah udah di base atas. Ingat ya, tidak semua 3-week tight pattern ini bekerja. Oke, ini catatan ya. Karena sangat mungkin sebuah kebijakan pemerintah ya, terus habis itu ada berita buruk yang nongol tentang perusahaan dapat menarik turun harga. Oke? Ya, jadi ingat ya, kalau dia udah muncul 3-week tight, ya biasanya pergerakan harganya sudah di atas-atas, sudah di pucuk-pucuk, ya. Jadi makanya sangat mungkin 3-week tight ini, pattern ini tidak bekerja. Oke? Ya. Nah, dalam beberapa kasus bahkan dia bisa berlangsung sampai 4 minggu. Oke? Ya, buy point-nya ya karena dia tight ya. Berarti buy-nya di pada saat dia break dari si base itu. Itu udah fix ya. Volume 40%. Oke, nah sekarang kita lihat. Karena dia gampang untuk di spot, maka kita bisa misalnya contoh ya, di saham-saham yang sudah naik aja. Apa namanya? Misalnya contoh Mari lah. Ya, nah kalau lihat begini kan agak susah ya. Ini kok. Nah, tinggal kita agak masukin ke 3 week. Nah, begitu 3 week, coba kita lihat ya, ada pergerakan di atas enggak ya? Nih satu. Ini bahkan sudah lewat ya. Ini lebih ke arah flat base. Terus di ke atasnya ada nggak yang 3 dan pergerakannya tidak gede. Oke, di Mari nggak ada. Kita lihat misalnya di NKP. Ini kan pernah terjadi sebelumnya. Bentar. Nah, kita lihat ya di sini. Oke. Oke. Terus pergerakan sebelumnya ini ada di ya, dia bergerak kelihatan banget kok kalau misalnya teman-teman ada di, tapi ini ingat ya, dia harus bergerak naik. Dia harus bergerak naik. Jadi ada pergerakan yang naik. Oke, karena dia 5-10% itu biasanya cuma pergerakan-pergerakan kecil, teman-teman pasti akan bisa ketemu di week tight. Ini misalnya contoh kayak di sini juga ada kan. Ya, nah kita lihat kayak misalnya ini bangsanya, misalnya kayak Tekim. Jadi kalau udah ada pergerakan yang naik-naik gitu nih, ya langsung kelihatan ya di Tekim ya. Ini udah pasti ya pergerakannya pasti ya kurang lebih sama lah ya kayak induknya ya, INKP ya. Ini naik sebentar, ini 1, 2, 3, 4. Ya, karena dia 3 week, makanya kita lihat di mingguan udah pasti langsung ketemu. Kita coba lihat saham yang naik lagi adalah
yang masih naik konsisten apa ya sekarang ya? Oh, ADES misalnya. Lihat ada nggak? Oh, ADES nggak ada. Kita lihat yang masih konsisten, Arna misalnya. Arna juga nggak ada, sempat naik dia Ekat. Ya, nah, dia belum ada ya di Ekat ya. Nah, kalau belum ada, berarti biasanya pergerakannya masih cukup, masih bisa naik lagi. Ya, betul ADES nggak liquid. Saya cuma mau ngelihat itunya doang, patternnya doang. Saham lain misalnya, ini kalau nggak salah ada ya. Ini hanya lihat pattern doang ya. Oh, dia nggak ada. Nah, ini ada sedikit. Ya, nah ini pergerakan Arto kelihatannya memang akan apa ya, kalau dia sampai masih bergerak lagi ya dia akan best dulu ya, agak panjang di sini. Ya, apakah nanti dia akan membentuk sources atau enggak, nanti kita lihat ya. Tapi minimal kita udah tahu ya, dia udah mulai muncul kayak gini ya, pergerakannya harusnya sih udah nggak tahu tinggi-tinggi banget. Ya, ini misalnya contoh kita lihat agro, sempat ada nggak? Nah, ini belum ya. Kita misalnya lihat BRIS. Sorry. Ya, BRIS sudah. BRIS malah keluarnya cuma 2 minggu. Ya, masih pendek begitu. Ya, habis itu udahan. Kita coba lihat lagi, misalnya WIM. Memang dulu ada pergerakan di sini ya. WIM malah nggak ada ya, 3 week-nya ya. Pergerakan naiknya nggak ada. Habis itu kita lihat WOOD. Ya, WOOD kan sempat ada di belakang. WOOD juga nggak ada ya. Ini berapa? 1, 2, 3, 4. Ini mah lebih ke arah flat base. WOOD juga nggak ada. Ya, BCA masa ada? Coba kita lihat. BCA juga nggak ada. Ya, BCA juga nggak ada. Kita lihat Cleo kan sempat itu ya, sempat naik ya. Kita lihat dia sempat nggak. 3 week nggak ada di sini. 3 week juga nggak ada. Dia udah naik ini. Ya, sempat terjadi sekali. Habis itu udah. Terus lihat saham kemarin apa ya? Oh, misalnya contoh kayak MAK. Kita lihat dia sempat naik nggak? Ya, nggak ada. Dia sempat flat base doang. 3 week-nya ini cuma 2 minggu malah. Nggak ada ya. Nah ya, jadi itu ya teman-teman ya. Kalau 3 week harusnya lebih gampang untuk di spot. Tapi kalau misalnya nggak ada, udah nggak usah dicocok logikan. Ya, tapi kalau dia nongol, itu berarti menandakan periode-periodenya udah mulai berakhir. Dia biasanya udah ada di base yang atas. Nah, dua pattern ini ya, 2 pattern terakhir ini lebih seru ya. Karena saya masih menunggu agar pattern ini jadi. Ya, nanti kita lihat sama-sama ya. Nah, pattern ini nanti kita tungguin sama-sama. Ada sebuah saham yang teman-teman bisa lihat bareng-bareng. Ya. Nah, ascending base namanya. Ascending base. Jadi, apa yang menjadi syarat untuk ascending base adalah dia harus terjadi uptrend di 20% dulu di awal. Ya.
dan dia tidak terjadi pada base awal. Oke, jadi jangan mencari ascending base di base awal. Dia akan terjadi di base atas. Ya, ini artinya kalau dia nongol dan teman-teman ketemu kayak gini, berarti dia sebenarnya udah selesai. Dia udah selesai. Ya, tinggal satu kali euforia lagi ya. Dia mungkin udah end. Ya, sorry bukan end. Ya mau dia nanti reakum atau apa kita nggak tahu ya. Tetapi setidaknya kalau dia nongol ini, berarti teman-teman udah harus hati-hati. Ini udah sedikit lagi pucuk. Itu. Jadi kalau misalnya dia dari bawah nih ya, mungkin ada cupid handle lah, double bottom lah, terus habis itu dia naik ada flat bass ya. Terus kalau nggak ada three wick berarti ada standing bass ya. Ya teman-teman udah tahu harus sudah mulai hati-hati walaupun ini bisa masuk. Ya, nah nanti kita lihat sama-sama saham ini ya, karena saya sedang nungguin juga. Bass ini terjadi dalam 3 rangkaian pullback. 3 rangkaian pullback dengan range 10-20% antara titik low ke titik high setiap kali dia pullback. Ya, dan setiap pullback yang terjadi selalu membentuk higher high, higher low. Oke. Jadi kalau kita gambar, nanti ada gambarnya kok. Ya, kurang lebih beginilah. Gambar saya kan jelek ya. Ya, kurang lebih nanti kita lihat sama-sama gambarnya, ada gambarnya kok. Ya, nah, base ini panjangnya itu 9 sampai 16 minggu. Oke. Nah, buy point kita adalah di high pullback yang ketiga. Tambahin 2-3 titik lah ke atas ya. Jadi buy range kita ya plus 5% lah buat ngejarnya. Nah, ini kayak gini dia. Hapus dulu. Nah, ini kayak gini. Ini bukanlah base yang gampang untuk dicari. Itu aja ya, saya mau ingatkan ya. Ini bukanlah base yang gampang untuk dicari. Tapi kalau dia nongol, ya, jadi perhatikan kalau dia nongol, buy dan bersiap untuk pergerakan terakhir. Oke, jadi kalau teman-teman ketemu ini, bersiap untuk pergerakan terakhir. Dan ini bukanlah pattern yang akan sering nongol. Gitu aja. Ya, nyarinya udah pasti jauh lebih susah pattern yang ini. Tapi kalau ketemu, ya perhatikan dan buy itu. Karena euforia pada saat dia naik ini itu kenceng banget. Karena base akhir ya, di mana semua orang berkerumun di sini, yang berharap dia bisa to the moon. Gitu aja deh. Ngomongnya gitu ya. Oke, nah jadi pullback-nya itu sekitar 10-20%. Jadi setiap kali dia pullback 10-20%, 10-20%. Ya, nah kita lihat ya saham apa seperti kayak gini. Pasti susah untuk mencarinya. Oke, nah kita lihat sama-sama. Karena dia adalah saham-saham akhir, saham-saham terakhir ya. Maka kita lihat dari saham-saham yang memang dia bergerak ke atas juga. Oke, nah salah satunya adalah ini. Bisa lihat? Nah, gini aja. Nah, bisa kelihatan? Ya, dia mulai dari mana? Dia kan naik. Berarti 20% udah lah. Ya kan? Ini pullback pertama, kalau kita anggap ini pullback pertama ya, berarti dia udah naik. Kalau kita masih lihat itu nanti ada pullback lagi. Satu ini 20%, udah fix ya. Terus habis itu dia naik lagi. Ya, 32% turunnya. Oke, udah good. Terus habis itu ini pullback-nya berapa? 24%. Udah ya, semua memenuhi syarat ya. Oke, nah begitu dia naik, teman-teman lihat. Satu di sini. Ini kalau kita anggap dia itu ya. Satu berarti low-nya di sini, high-nya di sini, low-nya di sini, high di sini, low di sini. Ya, jadi kalau kita gambar kurang lebih gini ya. 1 2 3. Buy point kita mana? Harusnya di sini ya. Ya, bank. Jadi ini euforianya dia udah bergerak sangat kencang. Ya udah ini kita ngomongin pattern doang soal soal LK-nya segala macam ya itu udah urusan itulah ya.
itu urusan yang lain. Tapi ini pattern-nya. Ya, pattern-nya udah confirm. Makanya ada euforia kayak gini. Ya, ada euforia kayak gini ya. Nah, ini udah menjelang akhir. Itu udah menjelang akhir. Makanya saya mau tunggu ini. Dia akan jadi apa di atas sini. Ya, waktu itu kan kita buy dari sini ya. Lumayan tuh sebenarnya kalau kita nggak lepas ya. Tapi ini ternyata dia bergerak begini. Nah, ini harusnya kena trailing stop. Oke. Ini benar kan, sama kan? Dia membentuk high, high, high kan? Low, low, low kan? Ya, nah tapi nyari pattern ini sebenarnya susah. Tidak gampang. Itu. Nah, udah mulai aja. Ini kan teman-teman baru akan sadar ini ya baru akan mulai sadar. Itu mungkin pada saat dia udah mulai bergerak. Karena saya udah lama nggak memperhatikan ini. Ya, jadi pas saya, dia itu ya, ascending base. Ya, oke, ini ya. Nah, tinggal kita tunggu nih dia akan jadi apa di sini. Dia akan jadi apa di sini. Ya kalau misalnya teman-teman tanya ikut apa enggak, ya udah nggak ikut. Karena dia udah ascending base, ini biasanya udah adalah jelang-jelang akhir. Nah, tinggal tunggu aja di atasnya mau ngapain dia. Ya, kalau dia ada membentuk setup sesuatu, ya mungkin berarti ya ke atasnya itu pasti akan ada buying klimaksnya. Volumenya mana? Nah, ya, ini kan udah mulai turun lagi nih. Lihat ya, pas dia naik kan volumenya udah mulai ke bawah kan. Volume ke bawah berarti momentumnya udah mulai selesai nih. Nah, tinggal lihat nih, makanya saya mau tungguin dia akan jadi apa di sini. Begitu jadi, ya wis, kita bisa nentuin dia mau turun apa dia mau naik. Ya karena orang masih cukup pede loh dengan saham ini. Saya sih nggak tahu kepedean mereka seperti apa ya. Karena waktu kita analisa, kita research bibit-bibit bobotnya, sepertinya sih udah cukup selesai ya. Karena kan awalnya kan dia bikin podcast dan lain sebagainya, dan kebetulan kena PPKM, pandemi, ya jadi kelihatannya laku ini. Ya, yang noise itu ya, kelihatannya laku gitu. Nah, tapi apakah masih akan lanjut terus apa enggak? Ini makanya kita sedang menunggu ini. Apalagi laporan keuangannya kan nggak keluar-keluar ya sampai hari ini kan. Ada apa? What's wrong? Ya, ini kebetulan ketemu aja. Oh, udah keluar. Oh, baru keluar, Pak. Rugi 45 juta. 45 M. Oh, baru keluar sekarang ya. Ya, ini tinggal kita tunggu aja kabarnya bagaimana besok. Ya kan baru keluar kan LK-nya kan. Kalau sampai didorong lagi ke atas, kita nggak tahu lagi lah apa yang sedang dicari di sini. Kalau dibandingkan ya, bandingkan aja. Ini loss 45 M. Tahun lalu berapa, Pak? Ya, tinggal bandingkan aja EPS-nya. Lihat bagaimana. Tapi dari teknikalnya, dia memang sudah ada di ujung-ujung. Ya, kita tinggal mau lihat ini ujungnya itu mau jadi apa ini. Gitu. Karena masih banyak loh yang cukup pede dengan saham ini. Saya nggak tahu sih. Ya, tapi secara skor dia bagus. Nah, kalau sampai dia loss 45 M sekarang, berarti harusnya skornya akan turun. Ya, kalau dulu skornya bagus, ini loss 45 M, kenapa? Ya, dan apa ditunda-tunda pula keluarnya laporan keuangan ini sampai udah digoreng sampai ke atas. Ya kan? Nah, itu ascending base, oke? Ada lagi yang lain, saya belum ketemu. Jujur saya yang ascending base begini memang agak susah untuk dilihatnya. Ya ini misalnya contoh ya, kalau di saham apa ya kemarin ya, Antam kalau nggak salah. Ya ini ya, tadinya kan saya pikir dia akan jadi nih. Aneh ya. Bukan di Antam dong ya. Ya, ini bukan di sini. Di Tins. Nah. Ya ini ya. Tadi saya pikir dia akan jadi. Dan tadi tidak jadi. Ya, contohnya lihat di sini. Ini
Tuh ya. Itu nggak jadi. Ya, makanya ya udahlah, nggak jadi ya udah. Gitu kan. Nah, kita coba lihat yang Wood ya. Ya kebayang ya betapa sabarnya kita menunggu dia sampai jadi. Ya, dan akhirnya nggak jadi. Sedih kan? Nah, ini contoh, oh nih coba kayak Wood ya. Wood ya, teman-teman lihat ya, kalau misalnya saya ambil dari sini, ini turunnya berapa ya? Ya, 20%. Terus habis itu ke atasnya, ini sama ini ya. Tapi ininya nggak jadi. Higher-high-nya kan nggak ada. Ya, jadi ini jadi, terus habis itu kan jadi sini, terus ini nggak ada higher-high-nya. Nggak jadi kan? Kita coba lihat ya, DMFX. Emang nggak jadi ya? Oh iya, saham ini ya coba ya. Ini kan naiknya tinggi banget. Enggak tuh nggak jadi. Nggak ada. Ya, mana barangnya? Nggak ada. Ini gerak pelan begitu memang ada yang jadi. Nggak ada. Tapi memang dia udah di atas nih. Ini udah boleh tungguin nih. Tuh. Cuma leletnya yang minta ampun. Ya. Tadi saya mau lihat saham apa ya? Tadi ada sempat itu kok. Ini nggak jadi. Tadi apa ya? Saya lupa. Lupa. Ya, jadi itu adalah descending base ya, descending triangle gitu tadi. Nggak ada di sini. Ini ya. Coba ya kita lihat ya. Enggak ini. Oh, ini 10%. Di sini berapa? Ya, ini 15. Ini berapa? 10 ya. Nih. Kita lihat ya di sini ya. Ini high-nya sama nggak? Dia membentuk high. Ini kan. Terus naik. Ini high. Oh, ini low-nya benar ya. Oke. Sini high. Ini low. Buy di sini. Ya, tapi habis itu habis. Ya kalau ini naik, ini jadi nih ya. Kita lihat ya, kita dapat berapa ya? Kita dapat 19%. Berarti ya kurang lebih kalau minus 11 ya. Kan 19 minus 11 ya, berarti dapat 11% lah. Gitu. Maksudnya nggak sama gimana? Ya, nah ini tinggal diukur dulu nih. Nggak samanya karena ini ukur dulu nih. Ini panjangnya berapa? 1, 2, 3. Sampai sini. Ini 23 hari. Ya, 23 hari. Nah, kita lihat syaratnya itu harus berapa hari? Range itu adalah 9 minggu itu berarti berapa hari? Total 9 kali 5. 9 kali 5 berapa? 45 kan? Nah, ini berapa hari? Nah, ini 23, makanya nggak sama. Ya, Mbak. Ya. Oke. Oke, ya. Jadi itu ya. Itu adalah ascending base. Nah, ascending base ya, makanya sekali lagi ya, kalau teman-teman udah lihat itu adalah tanda-tanda di mana akan berakhir dari sebuah pergerakan. Ini lebih pas lah ya. Kita lihat tadi lupa mengukur harinya. Ini dari sini sampai ke sini adalah 116 hari. Ya, 116 ya cukup lah ya. Itu kan udah lebih dari 9 minggu kan? Ya, bahkan udah lebih dari 16 minggu itu berarti 4 bulan. 4 bulan itu Maret, ya Maret, April, Mei, Juni, Juli, ini udah 5 bulan. Harusnya pas. Ya, itu.
Itu adalah ascending base. Oke, nah yang terakhir adalah sources base. Nah, ini sources ya. Ini mungkin akan menjadi sebuah base kalau sampai dia terbentuk, ini akan menjadi sebuah base yang kita bilang jelang-jelang akhir nih. Sama kayak misalnya kayak ascending base. Kalau ascending base kan dia naik terus tuh. Ya, sedangkan kalau sources base itu lebih ke arah datar aja. Dan apa bedanya dia dengan cup with handle? Dia bedanya ada di kedalaman dari si cup-nya itu. Kedalamannya si cup with handle itu kan bisa 15 sampai 35% kan. Sedangkan kalau sources base ya kedalamannya hanya 12 sampai 20%. Oke. Kedalamannya 12 sampai 20%. Nah, bedanya base ini lagi adalah dibutuhkan kesabaran untuk menunggu selesainya sources base ini. Karena pembentukan cup-nya cenderung bergerak seperti pergerakan yang sepi dan tidak terlalu menarik. Ya, karena itu pergerakan turunnya kan cuma 12 sampai 20%. Range-nya itu kadang-kadang tidak bergerak kemana-mana. Ya, karena koreksinya tidak terlalu dalam, maka periode shake up untuk para retail akan terjadi lebih lama. Oke, karena dia nggak terlalu dalam. Beda kan misalnya kalau dia bergeraknya benar-benar sampai dalam banget, ya, jadi bisa aja retail akhirnya kapok, ya, pergi dan lain sebagainya. Ya, nah panjang dari si base ini 7 minggu sampai 1 tahun. Oke, mungkin ini seperti yang kita tunggu di MAC ya misalnya kayak gitu ya. Itu kan panjangnya luar biasa. Ya kan, buy point-nya sama kayak misalnya kayak di cup with handle, dia ada di sekitar neckline-nya ya. Nah, ini kita lihat di sini ya contohnya. Ini panjangnya itu bisa 7 minggu sampai lebih dari 1 tahun. Ya, saking panjang ya. Nah, kedalaman ini bisa 12 sampai 20%. Jadi dia tidak akan dalam. Kalau teman-teman gambar itu, dia nggak akan dalam. Itu beda dengan cup with handle. Cup with handle kan benar-benar ada di bawah, terus habis itu baru naik lagi, ya kan? Nah, kenapa periode cup with handle ya itu menjadi periode awal? Ya, ini karena pergerakan shake out-nya mungkin akan lebih kuat ya. Karena si gajah kan butuh barang sehingga harus mengeluarkan mereka. Sedangkan kalau yang ini ya mungkin ini adalah udah kejadian di atas-atas ya, mungkin udah di base atas ya, udah pergerakan udah menjelang akhir-akhir ya. Terus habis itu dia butuh tidak terlalu banyak barang lagi untuk naik berapa base lagi ke atas, udah. Gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat sources base ini ya di base 3 sampai di base 5. Gitu. Jadi kalau dia muncul ya ada 2 kemungkinan. Satu, dia reset ya, berarti dia mengulang kembali base itu menjadi base 0 lagi, terus habis itu mulai naik lagi ya, atau ya ini dia keluar itu cuma menandakan bahwa oh kalau sampai dia naik ya masih ada tinggal ya beberapa base yang tersisa aja. Ya. Nah, sekarang kita lihat coba apa yang menjadi contoh ini. Nah, itu tadi ya siapa ya? Si Cleo. Sini ada. Nggak ada ya. Cleo, coba kita lihat. Ya, ini pergerakannya kan tidak begitu menawan ya. Sources-nya, oh ini. Ini. Ya, ini. Teman lihat dari sini, terus sampai sini, back. Ini berapa lama periodenya? Dari Korea, periodenya adalah sampai sini 102 hari.
102 hari itu berarti udah lebih panjang dari 7 minggu kan? Ya kan? Dan dia nggak sampai setahun aja. Oke? Ya, nah begitu ini selesai, lihat dia break dengan volume gede. Dia break. Oke, pergerakan awalnya kan dia cuma dikit doang. Ini berapa ya? Pergerakan awalnya ini cuma 9%, ya kan? Ini sampai sini berapa persen? Ini sampai sini tuh ya, 11%. Pergerakan awalnya itu memang tidak gede. Ya, nah habis itu begitu dia terbentuk, ini kan berarti di sini ya. Sebentar saya gambar dulu ininya biar. Nah, ini ya. Ini masuknya ya, habis itu dia mulai bang. Ini masih cukup tinggi nih begitu habis terbentuk. Ya, ini berarti udah pernah naik. Oh iya, ya. Ini udah pernah naik sebelumnya. Ini yang saya bilang kalau dia ini kan udah naik nih, naik ya. Terus dia research. Dia mulai lagi sebuah pergerakan ke atas. Ya, kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman ketemu ini yang namanya sources ya, ada kemungkinan dia research si base itu, ya ini berarti karena dia udah pernah bergerak di sini, terus yang bergerak kembali ke atas. Ya ini kebetulan aja nggak sampai setahun pada saat dia terbentuk di sini. Tadi berapa ya? 100 berapa hari kan? Itu berarti ada di, sebentar, kita cek dulu ya. Dia ada berapa hari di situ. Ya, pada ujung ini berapa hari ya? Dia terbentuknya, kok jadi 53 hari? Ini dari sini. Oke. Sampai sini 105 hari. Ya, 105 hari. Jadi itu adalah polanya terbentuk di sekitar 105 hari. Jadi itu udah yang bisa kita lihat ya. Berarti udah lebih dari 7 minggu, memang kurang dari 1 tahun sih ya. Nah itu aja teman-teman lihat ya, dari Januari sampai ke akhir April itu baru break. Berarti hampir mau 5 bulan. Ya hampir mau 5 bulan. Jadi dia cukup fix ya. Nah habis itu teman-teman lihat lagi di apa ya? Oh ya nih. Ya satu lagi misalnya di sini kayaknya ada. Coba kita lihat sebentar ya. Sempat saya hitung nggak ya? Ini ya. Oh ini. Ya ini malah turun ya. Dia malah turun terus ini benar ya, dia turun ya. Ya, lihat pergerakannya. Oke. Sampai di mana tadi? Sini. Ini. Ini ya, nih. Kita lihat dari sini sampai ke sini terus dia turun. Ya berarti ini adalah handle-nya. Terus oke, nah habis itu kita coba ukur. Dari sini sampai ke sini. Itu 73 hari. Ya, 73 hari. Oke. Nah, ini kalau hitung base, ini 1, ini 2, ini kurang lebih ada di sekitar base 3. Ya. Ada di sekitar base 3, habis itu dia mulai naik, terus bang. Ya, ini ada berapa base ya? Dia berhasil naik ya. Awalnya nggak boleh gap down. Oh, gap down. Awalnya nggak boleh gap down. Tadi mana ya? Oh, ini boleh. Ya, awalnya nggak boleh gap down. Nih ya, teman-teman lihat ya. Ini kan pergerakannya kalau saya ukur dari sini malah ya. Ini sampai sini ya, dia pokoknya dia harus naik.
Oke, ini udah sekitar 71%. Kalau misalnya saya ukur dari sini aja, berarti kan base sebelumnya ini udah 29%. Ini masih cukup fix ya. Terus habis itu ya dia udah mulai bentuk cuman pendek-pendek begitu saja. Ya ini kan beda banget sama cup with handle kan. Kalau cup dia pasti akan turun jauh. Ya, kalau dia cup dia akan turun jauh. Nah, habis itu dia mulai ada kayak apa sih namanya itu? Kayak handle di situ. Ya. Itu bedanya cuma di situ doang. Bedanya di cup ini. Cup with handle dia dalam, sama ini cupnya kecil doang. Ya, biasanya pergerakan-pergerakan begini kita kadang-kadang jarang melihat dari sisi sources-nya ya. Kalau teman-teman lihat dari nih, makanya kalau misalnya saya tarik aja garisnya. Ya, ini kayak gini aja ya, kita membatasi diri ya daripada kita melihat pattern ya. Kalau misalnya saya tarik sebuah garis ini kan kayak false breakout di sini, false ini ya. Kalau cuman nggak menggunakan pattern aja sih. Ya, ini kan kayak false breakout kan, kemudian dia break kembali ke atas terus habis itu best. Itu aja sebenarnya udah cukup daripada kita susah-susah, karena kalau lihat begini doang nih, posisi dari chartnya kita itu salah, nggak bakalan kelihatan. Mungkin kita lihat di sini ya. Ini kalau misalnya saya menggunakan AMI Broker ya, AMI Broker akan jauh lebih kelihatan lihat ya. Misalnya sebentar saya buang dulu ini. Nih ya, kalau misalnya di AMI Broker kita kan bisa lihat. Ini dia udah langsung kelihatan kan di atas sini. Ya, kenapa di AMI Broker kita bisa langsung kelihatan? Karena satu ya gambarnya itu memang proporsinya seperti itu. Proporsinya seperti itu. Memang ini dipakai untuk chart kan. Kalau di trading view masalah kita ada di resolusi ini nih. Resolusi ininya nih. Ini saya ya. Ya, makanya kalau di trading view sering saya pakai nih kayak gini nih. Coba. Kalau begini doang kita bisa ngeliat, oh iya dia agak ceper. Agak ceper kan? Tapi kalau misalnya teman-teman masuk dalam keadaan begini, lihat kelihatan nggak? Ya, ini di sini. Ya kan? Nah, maka dari itu selalu saya sarankan adalah teman-teman jangan lihat pattern-nya deh. Jangan lihat pattern-nya, tapi gambar itu support resisten, nanti pasti akan ketemu sesuatu yang lain di sana. Ya, pasti akan ketemu sesuatu yang lain di sana. Karena apa? Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini kalau misalnya saya cuma pakai ini doang kan bisa. Ya kan? Buy on breakout. Ya karena teman-teman belum tentu bisa melihat sources-nya. Apalagi pakai tools di ini ya. Tools di AMI Broker ya, di ini ya, di apa sih namanya? Trading View ya. Enggak benar-benar bisa bikin bulatnya bagus. Gitu. Jadi daripada itu ya, makanya support resisten pakai dulu ya. Kalau ketemu ya begitu kelihatan ada pattern itu, baru teman-teman menggunakan pattern itu nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, jangan dicocok logikan. Pakai aja pakai aja support resisten, pakai aja price action ya untuk menilai itu. Habis itu teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini kalau misalnya kita ambillah kayak misalnya ini. Jauh lebih enak sebenarnya. Makanya saya jarang mau trading pattern. Ya, kalau misalnya kita lihat tek 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 tek. Nah, itu kan jauh lebih enak. Nah,
Ya kan? Setelah dia, ini kalau saya menggunakan price action doang ya, setelah dia breakout, kita tinggal tunggu dia pullback. Ya, pullback kan. Ya, begitu dia pullback, kita bisa lihat ya, ini kalau ini trend line, ini dia building up momentum di sini. Kita buy pada saat dia breakout. Ya, breakout, ini breakout-nya masih sempat retest ke bawah. Ya, nah habis itu lihat periode tunggunya. Ya, lihat periode tunggunya, baru mulai jebret. Kebayang ya, periode tunggunya. Nih, saya gedein dulu ya. Anggap ya, kita masuk ya. Nih, oke. Ini kan kita udah masuk nih. Oh, kita lihat, oh ini ada setup nih di sini. Bagus nih, ada base, ada box di situ. Ya, begitu dia break, kita masuk dong. Ya, saya nggak perlu keluarin EMA-EMA kan. Kita break, kita masuk dong. Ini cicilan 1. Terus habis itu dia naik. Terus ini pasti akan kena trailing stop. Karena apa? Dia naiknya berapa persen? Coba kita lihat. Dia naik 50% lebih. Ya, nah pada saat penurunan ini dia akan kena trailing stop pasti ya. Karena ini kalau dikurangin 11 berarti teman-teman masih ada keuntungan 39%. Ya kurang lebih aja ya hitungannya. Terus dia pullback, kena lagi support dari si base ini. Ya, terus habis itu dia mulai naik. Nah, kalau teman-teman agresif kan pasti udah mulai lihat dong. Itu ada box di situ. Ya kan? Ini udah pasti setup low risk-nya kita kan, karena stop loss-nya pasti di bawah sini. Ya kalau dia break ke bawah, ya otomatis kita keluar dong. Ya ternyata dia naik. Terus turun lagi. Nah begitu dia turun kan kita udah dapat tuh. Ya sebelumnya nih. Sebelumnya kita belum dapat trendline ini. Trendline ini nggak dapat. Yang kita dapat itu trendline ini. Ya kan? Nah, trendline ini, dari trendline ini aja, kan dari titik ini sama titik ini kan, dia turun ke bawah. Nah, dia best. Di sekitar support, ya kan? Nah, habis itu, satu candle gede, jebret. Ya, nah habis itu, lihat. Kalau saya nggak gunakan trendline yang baru ya, nggak pakai lagi trendline baru, lihat. Kita tinggal ada base di sini. Ya kan? Nah, breakout dari base ikut lagi. Terus naik ke atas. Oke, ini cuman itu ya bicara mengenai kenapa jarang sekali ya kita sebut pattern ini, pattern ini, pattern ini. Kita cuman lebih banyak di flag, pennant karena lebih jelas keluarnya. Ya, dan lebih sering keluar karena kalau misalnya contoh misalnya kayak IMAS. Ya IMAS kan kita sudah menunggu adalah flag-nya. Mana IMAS? Nah, dia kan stay di gocap kan, ya kan? Nah, kita mau IMAS besok harus mantul. Itu aja ya, syaratnya kita adalah besok dia harus mantul. Besok dia harus hijau. Begitu dia hijau, ya kita udah tinggal bikin sesuatu di sini. Begitu dia hijau, ini tinggal lihat ya dia akan high-nya di mana kan. Nah, kalau dia hijau ya, dia break dari sini, kita bisa ikutan dulu. Ini kayak IMAS, karena dia akan lebih sering muncul kok. Ada tiang, pasti harusnya ada benderanya. Gitu. Itu akan jauh lebih banyak yang kita pakai. Itu satu ya. Nah, chart yang kedua yang akan lebih banyak kita pakai adalah yang VCP. Karena lebih gampang melihatnya. Nah, VCP ini sendiri itu udah hampir boleh bilang banyak sekali mencakup di pattern-pattern itu. Mungkin yang kayak ascending base segala macam nggak dapat ya. Tapi yang lain-lain pasti akan ketemu, pasti akan kena. Saya ambil contoh misalnya IMAS.
Ya, ini baru baru kita ngomongin nanti hari Jumat besok ya, VCP ya. IMAS kita bisa lihat ya. Ini kita nggak usah bilang pattern-pattern apa. Ya, dari sini aja kita udah bisa lihat. Ini udah play bottom kan. Play buttonnya kan. Ya kan? Dia mengecil. Kenapa kita bilang VCP ini satu ya. Terus habis itu ini mengecil, sini. Terus habis itu dia mulai terus turun, cuma tinggal segini, terus tinggal segini, habis itu tinggal segini toh. Ya, pergerakannya terus mengecil, terus habis itu lihat momentumnya juga habis. Ya kan? Makanya ini yang kita sebut sebagai money spot di ujung sini nih. Itu akan sering kita pakai, tetapi dengan mengetahui 6 chart pattern tadi ya, setidaknya kita bisa memberikan sebuah proyeksi kepada kepada trading plan kita. Nanti dia akan jadi apa ya? Nanti dia akan jadi apa ya? Ya karena pasti akan jadi seperti itu. Karena kalau nggak mungkin pattern-pattern itu nongol. Ya karena pattern itu begitu nongol, ya kita akan kita udah tinggal tungguin doang. Nih misalnya kayak gini. Ya, ini udah ada tiang di sini. Yang kita tunggu apa? Ini. Pennant kan di sini kan? Ya, kita mau tunggu ini, pennant. Tapi di sini ya kebetulan saja kita melihat ada double bottom di situ. Ya kan? Ada double bottom. Berarti kita tunggunya di sini. Gitu. Ya, jadi pas kan? Maksudnya ini juga ada sebuah nih. Ya, sebuah pattern lagi di sana. Karena dia mengecil, pergerakannya mengecil. Ini tadinya segede gini. Kemudian tinggal segini. Kemudian tinggal segini. Ya, sekarang udah tinggal segini. Ini nggak tahu kita tinggal berapa ya. Apakah dia nanti akan turun lagi? Ya, kalau dia turun lagi pun nggak masalah buat kita. Itu kenapa? Ada trailing stop di situ. Ya, kalau dia tiba-tiba dia mengecil, lebih bagus tunggu di ujung, cepret. Ya, nanti kan tinggal tunggu ini pattern ini. Kan ini dia udah mulai membentuk nih. Dia udah mulai membentuk nih. Ya, nih ya. Cocok banget kan? Masih cocok banget pas kita kurungin, masih cocok banget. Ya, tinggal tunggu dia break aja nih. Karena ini adalah LQ45 dan bobot si BRPT ini cukup gede dengan IHSG. Ya, jadi kalau IHSG-nya mulai agak bagus ya, maka kita lihat BRPT-nya punya peluang untuk kembali naik. Ya, ini tinggal nunggu aja nih apakah nanti ya IHSG-nya ke sini, terus nanti pullback lagi, pullback ke sini atau pullback ke sana, ya, baru naik lagi, baru pullback lagi, baru mulai ini atau mulai ke sini. Kita tinggal menunggu. Nah, skenario ini udah ada di dalam kepala teman-teman dalam trading ya. Jadi udah ada dalam kepala teman-teman. Nanti dia akan begini. Kalau ini sesuai, ini akan jadi begini. Ini akan jadi begitu gitu. Apa yang sudah kita antisipasi dari trading tersebut, dari skenario itu. Ya, jadi udah tinggal teman-teman olah itu menjadi sebuah cerita nih. Ini misalnya contoh kayak Krakow Steel. Ini kalau dia udah begini, tapi candle-nya kan begini terakhir. Ya, shadow-nya di atas. Kalian teman-teman udah tahu shadow di atas. Wah, ini berarti ada peluang, ada kemungkinan dia akan turun lagi loh besok. Tinggal dikonfirmasi pemenang ini, candle ini siapa. Kalau pemenang candle-nya ternyata dia masih menghasilkan satu candle gede di sini, ya. Nah, ada peluang dia mungkin akan best di sini. Sebelum dia mulai kenaikannya. Ya, itu kan skenario yang kita bangun. Ya, kalau skenario itu cocok, nah, teman-teman bisa average up di sini.
Ya, kalau ini kena trailing stop, kemarin kan harusnya kena trailing stop kan? Saya kebetulan tadi masuk lagi. Akhirnya average saya jadi tinggal 510 atau berapa gitu. Tadi sempat 510 kan ya, kalau nggak salah ya. Ya, nah itu adalah area saya masuk lagi. Oke. Nah, begitu masuk lagi kan udah ada skenario-nya dong, udah ada trading plan yang sudah kita susun kan. Ini kita berharap adalah besok dia hijau. Besok hijau, harapan saya adalah dia best di sini. Ya, kecuali dia langsung bisa tembus ke sini, ya harapan saya adalah dia best di sini. Itu skenario-nya. Karena ini masuknya masih sedikit, saya berusaha kalau dia best average di sini atau dia best di sini, average di sini. Itu, ya. Jadi jangan nggak perlu harus melulu trading berdasarkan pattern, nggak perlu dipaksakan juga gitu loh. Bahwa 6 pattern ini harus keluar, nggak juga. Tapi kalau dia keluar, tungguin, jagain. Gitu. Ya, ini kayak misalnya double bottom ada di BRPT, udah kita tungguin. Dia di 1200 akan terjadi apa enggak? Begitu dia break harusnya akan lebih kenceng kan? Ya kan, misalnya kayak bank. Ya, kita lihat dia lebih memenuhi syarat untuk cup with handle dibandingkan dengan sources kan? Ya kan? Nah, kalau dia ada di cup with handle, maka yang kita tunggu adalah kejadian nanti setelahnya dari 3.900 akan jadi apa? Benar nggak targetnya bisa sampai ke goceng? Ya, nah apa ini masih di cup-nya, belum di handle-nya? Ini kalau bikin cup di sini, coba kita lihat. Apa ini kita masih bikin cup, belum di handle? Ya, ini punya begini ya. Nih ya. Ini kalau mau dibilang bulat tuh nggak bulat-bulat banget soalnya. Nah, apa dia masih bikin cup? Kalau dia bikin cup ini udah jatuh malah ya. Nah, ya kalau dia bikin cup, ini kalau gambar saya benar ya, berarti dia masih akan turun sekali lagi nih. Ya, atau sebenarnya dia udah selesai, berarti ini handle-nya. Ya, kalau dia udah kelar harusnya kan begini ya. Ya, susah juga ya menggambarnya. Nah, dia kalau udah kelar roundingnya, ya kalau dia udah kelar roundingnya, berarti ini adalah handle-nya. Nah, kalau dia handle-nya udah apa namanya, ini udah mau selesai, tadi pagi sih sebenarnya udah mulai ngeliat gejala-gejalanya kan. Aturan belinya kan harus di 3.900 kan, dia break 3.900 kita ambil. Nah, kalau kita buy di handle-nya, apa yang akan terjadi pada trading kita? Ya berarti teman-teman agresif kan? Agresif ya siap-siap. Mungkin saja stop loss kita kena. Ya, saya average-nya itu ada di 36 30-an. Ya, 36 30-an. Ya, kena nggak nanti stop loss-nya? Kalau kena ya sudah keluar. Mungkin saja dia nggak membentuk cup. Jadi nggak perlu harus cocok logi di sini. Ya, kita bisa menggunakan yang lain. Misalnya contoh, ya, nih, oke. Ya, ini support resisten. Berarti ini adalah area resistennya. Kita buy aja di area resisten. Ya, nah di bawahnya teman-teman lihat kalau saya tarik garis, ya bagus ya. Ya artinya dia selama dia masih ada di apa namanya di trend line ini, kita masih bisa hold. Dia mungkin saja bisa turun ke trend line ini nih. Ya, habis itu baru mulai break. Berarti kita udah siap-siap nih kalau sampai saya kena 8%, ini kalau saya buy di 3630 ya. Nah, 8%-nya ada di bawah.
Ya, kalau target risk saya adalah di 5.080 misalnya ya. Berarti stop loss saya ada di 8%. Nah, ya ini 8% di bawah sini nih. Ya, berarti saya buy kan di 3630. Nah, stop loss saya kan di bawah sini. Selama tidak kena stop loss kan berarti di bawah trend line itu kan. Ya, kalau dia kena stop loss ya berarti udah gagal nih pattern ini. Nah, kalau enggak ya udah berarti dia tinggal ikut. Target saya ada di kemarin berapa ya? 50 sekian kok. Ya, 5080. Ya udah ini stop loss saya 8%. Udah, teman-teman lihat nggak? Ya, tanpa kita perlu bersusah payah bikin cup, handle segala macam. Begini aja udah enak kan? Ya, tetapi kalau dia terbentuk, jagain. Kalau dia terbentuk, jagain. Ya, tinggal sekarang saya cocok yang mana. Itu makanya kenapa saya bilang bertahanlah lebih lama di bisnis ini. Dulu ya teman-teman tahu nggak? Dulu saya pakai Bollinger Band, MACD, RSI. Sekarang saya udah jarang banget kan keluarin MACD sama RSI. Betul ya? Ya, teman-teman yang ikut dari batch 1 ya segala macam kan dulu kan kita masih pakai tuh RSI MACD ya. Sekarang bahkan udah sangat jarang kita keluarin itu ya, lebih ke arah support resisten ya, trend line segala macam udah. Gitu. Nah, itu pun teman-teman saya yakin banget ya, ke depannya makin lama akan lebih simpel lagi dalam melihat si chart itu. Nah, begitu udah lebih simpel lagi dalam melihat chart, teman-teman lihat deh, intuisi teman-teman pasti akan terbangun. Karena udah kebiasaan menggambar, begitu ngelihat, oh ini mah udah, gue udah boleh masuk atau gue belum boleh masuk. Gitu, karena udah terlalu sering melihat-lihat kayak gitu. Gitu, makanya, ya saya bilang kan, satu, bertahan lebih lama. Ya, sehingga teman-teman akan mulai bisa mendapatkan nah ini oke begini toh oke ini ya. Terus habis itu yang kedua adalah intuisinya terbangun. Intuisinya terbangun sehingga kita udah nggak perlu lagi dengan tools yang sampai canggih-canggih harus monitor sekian banyak segala macam. Ya, saya baru kepikiran untuk beli monitor yang agak panjang. Kenapa? Karena kalau ternyata TradingView itu jelek kalau dikecilin dengan monitor yang kecil gini dong. Tapi kalau dia monitor yang panjang, berarti kan ini akan bisa lebih lebar. Ya, lengkung itu ya. Udah kepikiran sih, cuman tidak diizinkan sama bini saya. Iya, pengen sih, benar-benar pengen. Karena itu jauh lebih ini. Ini kan sekarang saya pakai 2 monitor ya. Nah, monitor yang satu ini kalau saya tarik ke sana susah. Gitu. Resolusinya kayaknya nggak terlalu itu. Kemarin sempat lihat yang Xiaomi. Ya, tapi jangan ngomong itu. Ya, belum waktunya soalnya. Oke, nah sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Ya, poinnya itu adalah jangan trading berdasarkan pattern. Nanti kalau udah trading berdasarkan pattern, teman-teman akan mencari pattern-patternnya. Ya, terus ngapain dong? Kasih tahu cat-cat begitu, pattern-pattern begitu. Kalau ketemu, tungguin. Dan dari pattern-pattern itu, ya teman-teman begitu tahu pattern itu, nanti kan ada satu setup namanya base on base kan. Nah, begitu dia bergerak dari base ke base, teman-teman juga bisa membayangkan atau bukan membayangkan, memprediksi dia akan kemana. Kalau dia punya pergerakan akan selesai atau tidak, nah itu keluarkan pengetahuan teman-teman tentang pattern-pattern itu. Begitu, ini contoh misalnya ascending base. Kenapa saya bilang saya sedang menunggu si Mari? Saya mau tahu ascending base itu udah bisa bekerja nggak untuk menentukan bahwa dia akan selesai. Tapi kalau dari sentimen-sentimen ada, sepertinya memang dia udah selesai. Ya kan? Dan itu sesuatu yang sangat jarang soalnya keluar. Ya, makanya begitu dia keluar, saya mau tungguin itu. Terus kenapa tidak masuk waktu itu? Karena kita sudah tidak lihat Mari. Ya, karena kita sudah tidak lihat Mari waktu itu memang udah kayaknya udah kuntul-kuntul udah terlalu banyak di situ.
Udah malas banget ikutin. Itu Mari itu kita sudah ikut dari dia 80 apa 90 60 malah waktu itu saya sempat masuk ya. Benar ya, 60 ya. Terus habis itu sempat kita keluar di berapa gitu, sempat masuk berapa kali. Karena dia keluar di tabel Ken Slim-nya. Kok ini keluar ya? Kok ini ada apa di sini? Tiba-tiba dia ada sendiri si Mari itu. Ya, nah, itu orang-orang masih belum heboh tentang itu. Kita udah membedah si Mari. Ya, dan sampai akhirnya ya udah kita masuk TikTok, terus dia masih terus naik loh sampai ke atas. Kalau nggak salah saya lepas di sekitar 200 ya, 200 saya udah nggak ngikutin ke atasnya. Tapi dia bisa sampai 500. Hebat ya. Itu. Ya, oke. Teman-teman ada pertanyaan lagi di sini? Ya, hari Jumat besok kita akan belajar tentang satu pattern terakhir adalah VCP, Volatility Contraction Pattern ya. Jadi pattern yang gimana ya? Teman-teman akan lihat dia nongol terus deh. Dan itu nggak susah untuk melihatnya. Karena kita trading hampir boleh dibilang setiap kali kita buka setup itu udah di situ. Ya udah di situ. Kayak misalnya contoh ya, misalnya kayak Asri. Ya Imas segala macam kan. Banyak banget. Ya ini kayak gini. Ini kalau kemarin nggak ada tempering mah harusnya agak cantik nih. Ya dia udah di bawah. Ya dia udah mendatar. Ya volumenya udah mulai habis. Ya ini udah sempat bergerak. Ini semua pergerakan selalu akan didahului oleh uptrend ya, teman-teman ya. Dia harus didahului oleh uptrend. Habis itu dia mulai koreksi ini. Koreksi klub gitu kan. Terus habis itu teman-teman bisa lihat APLN misalnya. Saham-saham properti udah mulai tiarap semua nih. Nih APLN ya. Udah mulai di situ ya. Habis itu kalau kita kasih tools ini aja. Ya, ini makanya ini fungsinya teman-teman menggambar ya. Gambar ini sebenarnya bukan untuk ini kok. Bukan untuk teman-teman pakai selamanya. Ini untuk kita mengkurungkan dia. Oh, ini loh yang sedang kita lihat. Oh, ini toh yang sedang kita lihat ya. Biar kita lebih gampang melihatnya. Nah, kalau teman-teman udah sering menggambar kayak gini, pasti akan kelihatan. Ya, tanpa perlu menggambar-gambar lagi nanti ya. Misalnya contoh lain, Imas kan udah lewat ya. Kemarin itu kita sedang mengurus, misalnya kayak ya Krakatau Steel ini juga udah mulai selesai. Ini udah mulai selesai. Kalau dia udah mulai bekerja, ini yang tidak selesai itu adalah si volumenya. Makanya kenapa waktu itu saya udah sempat masuk di sini nih. Ya di area sini. Ya karena saya pikir dia udah selesai. Ini udah mulai naik gitu ya. Ternyata turun lagi. Ya turun lagi itu ternyata masih utuh. Utuh makanya saya ambil di sini, saya ambil di sini. Ya saya sempat ambil 2 kali. Sini. Oke, nah hari ini dia mulai naik nih. Kita berharap adalah ya dia terus naik gitu. Ya kalau ini udah kejadian, ini kan bukan VCP ya. Ya, tetapi mirip VCP. Mirip VCP. Kenapa? Karena kita harus katakan ini harusnya dia udah selesai di sini. Ya, ini nggak tahu kenapa tiba-tiba bergerak. Oke, tetapi kalau kita tarik trendline, dia kayaknya masih dalam range itu. Ya. Kemudian dia masih berada di situ juga, nggak kemana-mana. Ini satu, ini satu lagi. Ya, terus dia bergerak. Kena stop loss di sini harusnya kena, bukan stop loss, trailing stop ya. Ya, dapat 5%. Ya udah, berarti tambahan 5%. Sini juga kita dapat 5%. Ya, tetapi ada satu yang kena stop loss. Mana gitu ya. Nah, ini kalau misalnya di total saya udah tadi kan min 3. Ya, sekarang udah plus 2. Saya ada sempat sekali kena stop loss di sini. Ya, tapi ini sekali kena 5%, ini tambahan 5%. Ya, saya lupa stop loss saya kena di mana gitu ya. Terus ini kena trailing stop 5% lagi. Ini kan udah 10 ya, kurangin 8. Plus 10 ya. Berarti saya udah plus 2.
Ini loh, dari bawah sini saya udah plus 2 nih. Ini dari sini. Saya udah plus 2% untungannya, ya. Karena saya masuk lagi, ya sekarang tinggal kalau dia naik terus, ya udah saya ikut. Benar nggak? Ya, saya sempat minus 8%. Kebayang ya kalau saya berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, saya udah nggak plus 2. Ya, kemudian saya nggak masuk lagi. Mungkin saya nanti ya kalau dia bergerak sih, sebenarnya nggak pusing sih masuk di sini. Ya ini kan karena dia breakout dari trendline ini, makanya saya cepat-cepat masuk. Ya, kita masih bisa nunggu dia breakout dari sini, itu jauh lebih aman. Ya, atau dia pas pullback ke sini, itu jauh lebih aman lagi, teman-teman bisa cicil di sini. Jadi nggak ada kata ketinggalan di pasar. Itu tinggal cocokin aja dengan gaya trading teman-teman. Kalau udah setup begini, saya biasa agresif. Kalau setup begini, saya biasa agresif. Ya, kalau dia udah di atas-atas, biasanya saya konservatif. Ya, nah kalau dia agresif, ya berarti teman-teman udah tahu ya, keuntungan agresif adalah dapat lebih murah. Itu aja. Kekurangan agresif adalah kena stop loss. Itu aja gitu loh. Jadi teman-teman perlu mengetahui itu, bukan memperbesar stop loss-nya. Gara-gara ini misalnya contoh ya, saya kena TS di sini. Saya kena TS 5%. Saya lupa saya ada di mana gitu. Pokoknya ini sempat saya kena stop loss deh. Ya, sempat saya kena stop loss karena 8% kan. Kemudian saya ambil lagi sini, saya ambil lagi sini ya. Terus dia naik, kena stop loss ini. Kena trailing stop. Ya, plus 5% lagi. Itu ini kalau dijumlahkan sebenarnya saya udah plus 10%. Benar nggak? Ya, kalau saya pernah kena stop loss sekali, berarti saya minus 8%. Berarti sebenarnya saya udah plus 2%. Dari 3 kali transaksi. Oke, nah kalau ini jadi, ini kan saya udah masuk lagi nih. Kalau ini jadi, ya, berarti ini plus sekian. Benar nggak? Ya, stop loss saya 8% ini masih ada artinya? Udah nggak ada. Gitu. Yang penting ini setup ini masuk benar. Ya, kalau dia setupnya agresif, ya siap-siaplah kena stop loss. Ya kan? Tapi kalau misalnya dia jalan, ya wis, teman-teman dapat lebih murah memang. Itu aja. Ya. Oke. Nah, ada lagi teman-teman pertanyaan? Sorry. Benar-benar nggak ada yang tanya. Kemarin ada yang nanya soal WIM ya. Ini sekalian mungkin ya saya kasih lihat ya. Ini WIM ya teman-teman ya. Dia kan ada sentimen yang soal rokok, soal cukai kan, ya. Ini kelihatannya seperti dia mau berakhir, tapi ya saya lebih menyarankan adalah karena sentimennya terlalu kuat, ya. Ini makanya jangan lepas dari pasar. Kalau lepas dari pasar, tuh harus urutin lagi. Ya karena sentimen rokok itu begitu kencengnya 2022. Oh ya, ini mungkin sekalian ya saya kasih tahu ya. 2022 kan si Menteri Kesehatan kan sudah umumkan herd immunity akan tercapai di Januari. Oke, Januari 2022 diharapkan udah herd immunity, jadi kita akan hidup dengan pandemi. Dengan endemi. Ya, kalau sekarang pandemi. Ya, nanti akan hidup dengan endemi. Artinya si virus corona ini akan seperti virus flu. Udah dia akan diperlakukan seperti itu. Jadi bukanlah sesuatu yang kayak sekarang gitu ya. Oh, nanti nggak ada obatnya, rumah sakit penuh segala macam. Nah, dia tidak akan memperlakukan seperti itu lagi. Kenapa? Sudah diberikan vaksin. Ya, dan terbukti ya, teman-teman kalau terima yang sudah dapat vaksin segala macam, kalau kena ringan gejalanya. Jadi udah kayak flu jadinya, tinggal istirahat aja. Ya, nah, oleh sebab itu 2022 itu adalah saat-saatnya stimulus mulai dikurangin.
Ya, dan tidak ada namanya freelance kan. Tidak ada namanya makan siang gratis. 2022 adalah tahun di mana pemerintah akan ngumpulin kembali uang mereka. Yang sudah keluar dari stimulus, yang mungkin dia tarik utang dari mana-mana, ya, saatnya kita bayar utang. Ya, si Menteri Keuangan kan sudah ngomong kan, ya, utang kita yang kita tarik selama pandemi itu pasti kita bisa bayar. Syaratnya adalah semua wajib pajak patuh bayar pajak. Itu sebuah syarat, itu sebuah sinyal loh guys. Dan saya udah pernah ngomong ini sebelumnya. Ya, 2022 siap-siap dunia usaha akan ditarikin. Termasuk yang kayak gini-gini, cukai semua pasti akan diincar. Saya udah nggak punya duit. Mau dapat dari mana lagi? Oke, itu pertama. Kedua, kita udah mulai lihat pemerintah itu udah bersiap-siap. Ya, Bank Indonesia kan sudah bilang kan, dia akan serap berapa ratus triliun. Ya, untuk apa? Untuk nutupin defisit APBN yang akan terjadi di 2022. Dia akan nyerap. Nah, Bank Indonesia punya uang dari mana untuk menyerap itu? Kecuali ya dengan cetak uang. Jadi 2022 teman-teman akan lihat ya uang kita semakin tidak ada harganya. Moga-moga saja tempering yang akan dilakukan The Fed di akhir tahun ini tidak terlalu menghancurkan rupiah kita. Itu jadi mau nggak mau adalah kalau The Fed melakukan itu, suku bunga di Indonesia harus naik. Karena kalau tidak, outflow terjadi. Nggak ada yang menarik di sini. Ya, jadi mau nggak mau suku bunga harus naikin. Nah, kalau suku bunga dinaikin, berarti apa? Peluang dunia usaha untuk mendapatkan kredit akan lebih susah. Karena suku bunga pun naik. Ya, sedangkan ini masih dalam masa pemulihan-pemulihannya. Oke. Ya, itu salah satu yang teman-teman harus bisa lakukan di analisa untuk lihat market direction-nya. Ya, pelan-pelan pasti teman-teman bisa merangkai itu semua. Ya, dan ya saya harus katakan kepada teman-teman, kemarin udah bocoran kan undang-undang perpajakan yang baru yang akan diberlakukan begitu pandemi ini selesai. Ya, itu berat banget. Ya, itu berat banget. Makanya saya sedang berusaha untuk menyusun kembali. Kalau bisa portonya dimasukin ke saham lebih gede. Karena saham kan final kan. Gitu ya. Jadi itu ya teman-teman harus itu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar berita tentang Bill Gates cerai segala macam ya. Itu bukan cerai itu. Itu sedang sedang menghindari pajak. Ya, kebayang ya, aduh ya ampun orang kaya tuh. Dia cerai secara hukum. Ya, tetapi sebenarnya dia sedang menghindari. Kalau nggak salah dia bisa menyelamatkan kekayaannya sekitar 16 triliun kalau nggak salah. Hanya dengan memutuskan untuk bercerai. Mereka masih hidup bareng kok. Tapi secara hukum udah nggak ada gitu. Udah bukan suami istri, dan itu dia berhasil menyelamatkan uang mereka. Kalau enggak, mereka harus dikenain pajak yang baru. Itu kalau nggak salah sekitar 16 triliun lebih loh. Mereka berhasil menyelamatkan hanya menyobek sebuah surat gitu. Ya. Itu makanya kenapa orang kaya akan selalu tetap kaya. Karena mereka memiliki ya sumber daya untuk bisa meng-hire orang, nih gue harus ngapain nih untuk menyelamatkan gitu. Ya, pokoknya keren deh. Nah, itu yang teman-teman juga harus pelajari sebenarnya. Yaitu literasi keuangan lah ya. Ibu Vina ada nggak ya? Nanti kapan-kapan kita boleh Zoom dong, Bu Vina. Oh, nggak ada ya?
Oh, ada tuh. Ya, literasi keuangan, terutama bagian pajak-pajakan. Saya punya seorang dosen dulu ya, di pajak ya, dia berhasil membeli sebuah mobil dari penghematan pajaknya. Pokoknya keren deh. Cuman ya kita nggak bisa, makanya saya hire orang aja. Oke, ya. Nah, itu sekilas info aja ya. Sekalian ya, mungkin teman-teman juga harus bisa ngelihat market direction-nya sampai segitu ya jauhnya. Agar ya kita punya persiapan. Ya, kita punya persiapan. Kalau market nanti akan bull di Oktober sampai Desember, ya berarti teman-teman udah harus bersiap untuk paceklik. Ya, pacekliknya sampai kapan kita nggak tahu juga. Ya, tapi seenggaknya kita udah mulai bersiap. Bagaimana caranya agar panen kali ini saya bisa menghasilkan maksimal. Ya, jadi begitu ini selesai mungkin akan ada paceklik. Ya, Goto aja tidak berani IPO setelah si Bukalapak digebukin sampai segitu parahnya. Ya, dia sampai menunda itu sampai 2022 ya, tahun depan kan. Nah, tahun depan aja belum tentu pasti. Ya, oke. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti saya cukupkan ya untuk kelas hari ini ya, teman-teman ya. Ini kok Bu Ana baru masuk ya? Apa sempat keluar ya? Ya, jadi saya cukupkan untuk kelas kita hari ini. Semoga teman-teman nanti bisa di-review ulang ya. PDF-nya saya akan kasih. Hari ini kan ini udah selesai 6-6-nya. Ya. Nah, intinya kembali lagi ya, jaga selalu psikologi teman-teman, jaga selalu risk management teman-teman ya. Sisanya jangan lupa action, jangan lupa dites, jangan lupa untuk diuji selalu metode-metode kita. Nanti lama-lama teman-teman akan terbangun rasa percaya diri teman-teman pada metode-metode yang ada, bagaimana mensederhanakan metode-metode tersebut. Ujung-ujungnya pasti akan lari ke situ. Ya, karena sebuah metode yang saya lihat selama ini adalah semakin sederhana dia, semakin simpel dia, malah itu lebih signifikan hasilnya dibandingkan dengan metode yang rumit-rumit sampai nggak jelas gitu ya. Saya lebih melihatnya ke arah situ. Lama-lama ya saya tinggal teman-teman lihat dah ya, apakah kata-kata saya ini ada benarnya. Ya, tinggal lebih lama aja di pasar ini, lebih lama aja di bisnis ini. Oke, ya. Good. Oke, jadi selamat malam teman-teman ya. Thank you semua sudah bergabung. Thank you untuk waktunya. Ya, kita ketemu lagi hari Jumat. Oke. Yuk, selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Thank you semuanya. Oke, saya izin live ya. God bless semua.